Shalom, shalom, shalom Bu Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat siang, salam damai sejahtera. Berjumpa kembali kita dalam ibadah virtual Persekutuan Wanita GKI Jemaat Persekutuan pada hari ini. Oleh karena kemurahan dan kebaikan serta kasih Tuhan, mari kita datang untuk sujud di altarnya dengan hati bersyukur dan menyembah. Terpujilah Yesus Tuhan. Mari ibu-ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa pada siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami mau datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu bersama dengan Engkau ya Bapa. Untuk kami masuk dalam Persekutuan Wanita GKI Jemaat Persekutuan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera dan kekudusan-Mu Tuhan boleh menyertai ibu-ibu dan kami sekalian. Inilah doa kami ya Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita angkat pujian kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Yurni Nainggolan. Untuk itu, mari kita naikkan pujian Roh-Mu yang hidup penuh. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu.
Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kalau kami siang hari ini bisa bersama-sama memuji Tuhan, dan juga waktunya kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus ambil alih hidup kami, baik kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam Engkau yang mengurapi hamba-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih, kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama memuji Tuhan di dalam ibadah PW. Dan kita saatnya mendengarkan firman Tuhan yang bisa kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 11 ayat 36, dan nanti kita lanjut Roma 12 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan yang benar ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mungkin firman Tuhan ini sering sekali kita dengar, bahkan mungkin sudah menjadi hafalan kita atau di luar kepala kalau orang bilang. Tapi firman Tuhan ini mengajar kita bagaimana, saya memberikan temanya adalah bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebagai orang percaya, bagaimana kita mengatakan bahwa bagi Dia segala kemuliaan sampai selama-lamanya? Kita perlu pemahaman yang benar. Kita perlu fokus yang benar untuk memahami bahwa kita bisa mengatakan bagi Dia segala kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Lewat firman Tuhan yang kita dengar hari ini, saya mengambil 2 poin penting, yaitu di ayat pertama di pasal 12 dikatakan ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati yang dimaksud di sini adalah fokus kita, pemahaman kita, paradigma kita, seluruh keberadaan hidup kita ini berfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bukan hanya sekedar janji, tapi firman Tuhan itu adalah perintah Allah kepada kita supaya taat kita melakukannya. Dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Jadi beribadah itu bukan hanya sebatas rutinitas, hanya duduk, misalnya kita ke gereja, kebaktian, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, berdoa, sudah hanya sebatas itu. Dalam gereja mungkin kita bisa menyembah sampai gemetar-gemetar. Tetapi ketika kita di luar gereja, orang lain bisa gemetar melihat perbuatan kita. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Atau mungkin ketika kita berbicara kepada anak-anak di rumah, bukan berkat yang kita sampaikan karena kita tidak sabar. Nah, inilah yang dikatakan ibadah yang sejati bukan hanya sebatas di saat ada kebaktian, tapi justru Tuhan menginginkan ibadah yang sejati yang sesungguhnya adalah kemanapun, dimanapun, apapun yang kita kerjakan, tubuh ini harus memuliakan Tuhan. Perkataan ini harus perkataan yang memuliakan Tuhan. Tindakan kita harus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Di tempat bekerja, di saat kita ngobrol sama tetangga pun, itu juga harus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kita harus menjadi berkat, bukan dalam arti kita khotbahin tetangga, bukan dalam arti kita mau menyampaikan firman Tuhan, tapi ketika orang lain berbagi pergumulan kepada kita, kita sebagai
Orang Kristen yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Kristus, melakukan firman Tuhan itu mungkin dengan kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan. Atau mungkin kita tidak bisa menyampaikan itu, tapi ketika kita mendengarkan sesuatu, orang lain mengalami penderitaan, pergumulan hidup, mungkin kita dengan sendirinya membawa mereka di dalam doa kita. Jadi orang Kristen itu tidak hanya sebatas baik ya, tapi tuntutan Tuhan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, bukan hanya percaya saja, tetapi yang mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Itulah esensi, itulah inti iman Kristen yang sesungguhnya, adalah mempercayakan diri kepada Kristus. Itulah ibadah yang sejati. Jadi kemana, di mana, apapun, segala bentuk kegiatan, perilaku kita, tindakan kita, semuanya kita kembalikan. Fokus kita adalah bagi Dia segala kemuliaan. Karena segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini berasal dari Dia. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pergumulan apapun yang kita alami, mungkin anak-anak susah untuk disampaikan yang baik atau yang benar. Ada banyak hal di musim keadaan sekarang. Seperti saya sebagai ibu di rumah pun mengalami pergumulan. Karena ada anak saya 2 yang sekolah, mempunyai tipe yang berbeda. Tapi sempat saya mengalami pergumulan hidup bahwa mungkinkah metode saya yang salah atau cara pendekatan saya terhadap anak saya sehingga dia tidak mau belajar dengan saya? Apakah ada yang salah di dalam diri saya? Tapi setelah saya menyadari firman Tuhan ini berkata bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya menyadari bahwa anak saya ini adalah milik Tuhan. Dari Dia, maka hanyalah kepada Dia saja, kepada Tuhan saja aku menyerahkan pergumulanku tentang anak saya, supaya dia mau belajar dengan sungguh-sungguh, supaya dia mau taat, supaya dia mau menurut dan melakukan yang menjadi bagian Dia. Karena yang memberikan segala sesuatu kepada kita adalah berasal dari Dia. Maka tidak perlu kita capek-capek ibu-ibu untuk memfollow up segala sesuatu. Karena kalau berasal dari Tuhan, maka Tuhan juga yang memfollow up-nya. Tuhan juga yang bekerja. Karena dikatakan firman Tuhan, kalau kita percaya firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Yang kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan, mempercayakan diri kita kepada Tuhan seutuhnya. Bukan hanya masalah kita yang kita percayakan kepada Tuhan, tapi kita mempercayakan hidup kita sebagai ibadah yang sejati. Itulah yang dikehendaki Tuhan, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah kenapa kita bisa berkata, bagi Dia segala kemuliaan. Karena kita percaya segala sesuatu yang dari Allah, maka Allah juga yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan, mengubah segala sesuatu. Bukan di waktunya kita, tetapi di waktunya Tuhan. Bukan seperti yang maunya kita, tapi seperti yang maunya Tuhan. Kenapa kadang sulit orang menerima segala sesuatu perubahan? Karena memikirkan bahwa yang terjadi itu harus sesuai dengan keinginan kita. Itu bukan ciri orang percaya. Bukan itu ibadah yang sejati. Tetapi menerima apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, itulah yang harus kita kerjakan. Itulah ketaatan, itulah perintah Tuhan kepada kita. Menjadi manusia yang takut akan Tuhan, percaya kepada Kristus, mempercayakan hidup kepada Kristus, dan menjadikan Kristus sebagai fokus satu-satunya dalam kehidupan kita. Lewat tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Karena tubuh kita adalah baik Allah. Jadi kemanapun tubuh ini pergi, di tempat bekerja, kepada ibu-ibu yang masih bekerja, jadikanlah itu sebagai ibadah yang sejati. Jadi berkat di tempat kita berada. Mungkin di rumah, di tetangga kita, dimanapun.
ketika kita melakukan aktivitas apapun, mungkin kita katakan, wah masa sih, tapi memasak pun kita juga harus menjadikan itu adalah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Saya kadang secara pribadi ketika saya menyetrika itu adalah waktu-waktu yang sangat-sangat pribadi buat saya, karena menyetrika itu penuh dengan konsentrasi, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa meleng, karena kalau meleng bisa tangan ke setrika atau kain bisa gosong. Jadi lewat disitulah saya merenungkan segala sesuatu kebaikan Tuhan, di dalam hati memuji menyembah Tuhan, menghitung kebaikan Tuhan, bahkan apa yang perlu saya koreksi di dalam diri saya. Itu waktu yang sangat-sangat saya nikmati kalau saya menyetrika. Tapi mungkin ibu-ibu yang lain punya waktu yang lebih lagi. Karena kalau saya tidur pun saya terganggu. Walaupun anak saya sudah besar, tapi kalau saya tidur pasti saya terganggu. Karena anak saya kalau tidur selalu dekat dengan saya. Jadi malam saya terganggu, apalagi siang. Anak saya nggak tidur siang. Jadi saya tidak punya waktu yang signifikan untuk sendiri. Apalagi sekarang anak sekolah di rumah. Jadi pagi sampai siang mendampingi anak sekolah, memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi di saat-saat seperti itulah, saat saya menyetrika itu, disitulah saya sepertinya punya waktu bersama dengan Tuhan, ngobrol secara pribadi dengan Tuhan. Jadi ibadah yang sejati itu nggak hanya sebatas tempat, di mana mungkin di gereja atau perkumpulan seperti Ibu PW, persekutuan doa dan sebagainya. Dimanapun, di dalam keadaan apapun, itulah kita harus memberikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Yang kedua, yang saya mau sampaikan kepada kita di sini adalah bagaimana kita bisa mengatakan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di ayat 2 pasal 12 dikatakan di sini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Jadi saya mau mengatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan menghendaki kita, orang yang percaya kepada Kristus itu adalah bukan hanya sebatas percaya. Saya sudah katakan tadi. Tapi dikatakan di sini percaya itu adalah semua manusia di dunia ini percaya kepada Tuhan. Setan pun percaya kepada Tuhan. Ingat, garis bawahi, setan pun percaya kepada Tuhan. Tapi yang sebagai orang percaya, orang yang sudah menjadi orang Kristen dari dulu dan sampai sekarang, mungkin sudah bertahun-tahun. Ini firman Tuhan kepada kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau hanya sebatas percaya, dunia ini juga percaya kepada Tuhan. Tapi apa yang Tuhan mau kepada kita? Kita harus menjadi orang yang beriman. Beriman itu gak hanya sebatas percaya, tapi orang yang beriman itu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budinya. Yaitu supaya melakukan kebenaran itu. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Firman Tuhan ini hanya ada dua bagian. Ada perintah dan ada janji. Lebih dari itu, kalau kita mau membuka firman Tuhan ini dari Kejadian sampai Wahyu, hanya ada dua bagian, yaitu perintah dan janji. Kadang-kadang kita ini sukanya janji aja. Kita suka, saya percaya janji Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Saya percaya janji Tuhan. Tuhan sanggup mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tapi kita lupa bahwa janji itu gak perlu kita klaim. Janji itu gak perlu kita perkatakan. Karena Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Kita lupa. Ternyata yang kita lakukan bukan janjinya yang kita harus ingat.
Tapi justru yang harus dilakukan adalah melakukan firman-Nya, melakukan perintah-Nya. Bahwa Tuhan berkata kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itulah yang membedakan kita dengan dunia ini. Makanya firman Tuhan dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini bisa percaya kepada Tuhan. Tuhan pencipta segala sesuatu. Tuhan itu ada. Tetapi yang membedakan kita sebagai orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Mengikuti perintah Tuhan. Melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kita di gereja bisa menyembah Tuhan sampai gemetar-gemetar. Tetapi di luar rumah, di dalam rumah, kalau kita masih suka berbohong, itu kita bukan orang yang seperti yang Tuhan mau. Kita bukan orang yang beriman. Kalau kita masih menyimpan kesalahan orang lain, itu kita sama. Itu kita serupa dengan dunia ini. Tapi Tuhan mau kita itu adalah diperintahkan Tuhan bahwa ketika diberikan segala pergumulan kepada kita, apa yang kita lakukan? Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menjadikan Dialah, bagi Dialah segala kemuliaan. Karena dari Dia, untuk Dia, dan kepada Dia. Karena kadang pergumulan selalu menguasai kita. Itu orang dunia. Tapi justru kalau kita sudah percaya kepada Kristus, kita berbeda dengan dunia ini. Kita percayakan bahwa pergumulan boleh ada. Semua di masa pandemi ini orang mengalami pergumulan. Tapi reaksinya orang percaya harus berbeda dengan reaksi orang dunia. Pendapatan boleh berkurang karena saya percaya bahwa banyaklah yang mengalami hal seperti itu. Pendapatan berkurang. Tapi jangan kita, karena pendapatan kita berkurang, kita melupakan perintah Tuhan. Kita tidak bisa memberi kepada orang lain. Kita tidak, akhirnya kita, perpuluhan nanti dulu deh. Atau menolong orang yang kurang mampu, ntar dulu deh. Nah ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bahwa jangan serupa dengan dunia ini. Misalnya kita masih dalam kekurangan, tapi ada orang yang lebih kekurangan lagi dari kita. Bisa nggak kita bertindak? Kita punya uang 100.000 untuk hidup seminggu ke depan. Tapi ada orang yang kita dengar, atau tetangga atau siapa yang sempat kita dengar bahwa dia mengalami pergumulan, bahwa dia tidak punya makanan hari ini. Bisa nggak kita memberikan yang 50.000 untuk dia? Itu namanya tidak serupa dengan dunia ini. Kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau memberi, melakukan perintah Tuhan. Jangan kita hanya mengklaim janji Tuhan, tapi kita lupa melakukan perintah Tuhan. Janji tidak perlu kita ingatkan Tuhan. Yang kita lakukan di sini adalah melakukan perintah Tuhan. Membaca kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam, merenungkannya dan melakukannya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu yang membedakan kita dengan dunia ini. Dunia bisa percaya Tuhan, setan pun percaya Tuhan. Tapi yang membedakan kita dengan semuanya itu adalah melakukan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mempercayakan semuanya, apapun pergumulan hidup kita, kita percayakan kepada Tuhan. Ketika suatu waktu saya secara pribadi, secara manusia, saya mengalami pergumulan yang berat. Kalau saya menggunakan logika saya rugi. Kalau saya mengambil tindakan yang Tuhan mau. Enak banget dong dia. Tapi saya hanya tanya Tuhan, ketika saya mendapatkan pergumulan ini, ini adalah suatu yang fatal. Kalau saya mengambil keputusan secara dunia, itu adalah fatal. Tapi kalau saya mengambil keputusan seperti yang Tuhan mau, saya rugi. Karena sepertinya saya tidak ada apa-apanya, gitu.
Tapi saya hanya bilang ke Tuhan, Tuhan, ini pergumulan hidup yang sangat-sangat sulit bagi saya. Saya tahu, biarlah Tuhan yang berkehendak. Berikan aku hikmat, perkataan apa yang harus saya sampaikan. Sehingga Tuhan dipermuliakan, manusia juga mengalami damai sejahtera dan saya juga mengalami damai sejahtera. Ternyata saya tidak sadar dalam keadaan itu pun. Saya hanya mengambil napas dan apa yang keluar dalam mulut saya katakan kepada dia, saya memaafkanmu. Luar biasa ya, kalau Tuhan kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan bekerja itu nggak pakai lama. Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Makanya kita nggak perlu capek-capek mengklaim janji Tuhan. Karena Tuhan bilang dia adalah Allah Immanuel. Dia menyertai kita. Dan pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Itu janji Tuhan. Jadi yang kita lakukan adalah mari kita menjadi manusia yang sudah percaya kepada Kristus, mempercayakan hidup kepada Kristus, fokus kita kepada Kristus sehingga kita berkata bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena kita mempercayakan hidup anak kita, suami, pekerjaan, apapun itu pergumulan, serahkan kepada Tuhan. Bukan hanya percaya sakit sembuh, percaya Tuhan cukupkan kebutuhan kita, percaya Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan, tapi kita tidak mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Ya, apa bedanya kita dengan dunia ini? Maka inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan orang Kristen yang percaya. Orang Kristen yang sudah dewasa, dia adalah berubah. Jangan serupa dengan dunia ini lagi. Jangan serupa dengan dunia ini lagi. Dunia bisa mencari Tuhan karena supaya mereka sembuh. Tapi orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, bukan itu lagi yang kita cari. Bukan kita mencari berkat lagi, tapi yang kita cari apa yang harus aku lakukan Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya Tuhan dimuliakan, supaya Tuhan ditinggikan, supaya Tuhan diagungkan, supaya Tuhan tersenyum melihat saya. Sehingga ketika saya pulang nanti, ketika waktunya saya pulang ke rumah Bapa di surga, saya pulang dengan damai sejahtera. Karena tujuan hidup di dunia ini adalah hanya sementara. Tapi yang kita kerjakan di dunia ini, itulah yang membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga. Kita masuk surga atau tidak? Melakukan kebenaran firman Tuhan, itulah bagian kita supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Sehingga kita berkata, bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini ada 2 poin kenapa kita bisa mengatakan, bagaimana kita bisa mengatakan mempercayai Tuhan bahwa bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yaitu yang pertama, jadikanlah hidup kita sebagai ibadah yang sejati. Dimanapun, apapun keadaannya, situasinya. Walaupun seperti apapun, apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Di mana saja keadaan sakit, jangan kita lupa memuji menyembah Tuhan. Keadaan susah, jangan lupa kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, yaitu bagaimana kita bisa mengatakan bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bagaimana? Kita tidak hanya sebatas percaya, tapi kita orang yang percaya, yang beriman kepada Kristus adalah mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kalau mempercayakan hidup kepada Tuhan, lakukanlah perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itu yang kita lakukan. Bukan apa yang kita mau, Tuhan lakukan untuk kita. Kadang-kadang itu yang sekarang banyak pengajaran seperti itu. Semuanya yang kita mau, yang Tuhan lakukan. Tapi yang Tuhan mau, kita tidak lakukan. Kita hanya menuntut janji Tuhan, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan.
Tapi Tuhan mau kepada kita supaya tidak serupa dengan dunia ini adalah lakukan firman Tuhan. Kalau kita disuruh memberi, memberilah. Kalau kita disuruh mengampuni, ampunilah. Karena sukacita pengampunan itu saya sudah rasakan secara pribadi dan luar biasa. Itu bagaikan mendapatkan suatu minuman air yang sangat segar di saat kita dalam kehausan, atau bagaikan orang yang berada di padang gurun dan memperoleh segelas air ketika kita mengampuni orang lain. Saya sudah merasakan itu. Itu pengampunan itu luar biasa. Memaafkan orang itu luar biasa. Daripada kita menyimpan kesalahan orang lain yang membawa kita lebih rusak lagi. Membawa kita semakin tidak berkenan kepada Tuhan. Dan doa-doa kita, pengharapan kita jauh. Tidak didengar. Karena firman Tuhan berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang. Dan bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menghalangi kita adalah dosa-dosa. Dosa itu adalah yaitu salah satu tidak mengampuni orang lain, tidak memaafkan orang lain. Karena upah dosa adalah maut. Sakit penyakit bukan upahnya maut. Kalau kita sembuh, puji Tuhan. Kita tidak sembuh, puji Tuhan. Karena iman kita kepada Kristus. Tapi dosa itu adalah upahnya maut yang memisahkan kita dari kemuliaan Tuhan dan tidak memperoleh kerajaan surga. Semoga firman Tuhan ini memberikan kita penguatan lagi, pengajaran yang baru lagi, dan membawa hidup kita lebih lagi untuk mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus yang menuntun kita lebih lagi untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang hidup, hamba-Mu sudah berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan saya percaya Roh Kuduslah yang berkarya lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk mengajar kami, menuntun kami. Apa yang Tuhan mau yang kami lakukan. Supaya kami tidak serupa dengan dunia ini. Dan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Sehingga kami bisa berkata, Tuhan, bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari berseru saat badai datang menderu, yang kami
bersatu dalam doa untuk doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan di dunia ini untuk menjadi bagian dari bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melawat bangsa ini Tuhan. Tuhan yang mengambil alih bangsa ini Bapa. Berikan hikmat, kemampuan yang daripada Tuhan. Untuk presiden, wakil presiden. Kiranya Tuhan yang berkarya dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan. Keputusan yang berasal daripada Tuhan. Yang membangun bangsa ini untuk lebih maju lagi. Dan memuliakan nama Tuhan. Dan seluruh juga Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang ada di dalam pemerintahan. Baik para menteri, orang DPR dan segala pergumulan bangsa ini Tuhan, persoalan bangsa ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami rindu lawatan Allah. Kami rindu Tuhan Yesus Kristus bangsa Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Segala orang yang mengambil keuntungan, yang merusak bangsa ini, kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Tuhan lawat mereka, ubah setiap rencana jahat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pandemi ini Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Karena kami tahu lewat situasi keadaan sekarang Tuhan. Ada maksud Tuhan di dalamnya. Untuk menyatakan kehendak-Mu. Untuk menyaring Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang mengandalkan Engkau dan yang mempercayakan dirinya kepadamu. Untuk itu para medis dan juga Tuhan Yesus Kristus para dokter, obat-obat, vaksin yang sekarang juga Tuhan dipersiapkan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang memberikan pertolongan, kesehatan, kekuatan kepada mereka juga sehingga perawat-perawat dan para dokter dan juga peneliti Tuhan Yesus Kristus berikan hikmat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa di surga juga untuk ekonomi bangsa kami. Pulihkan bangsa ini Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah sumber segala berkat. Sumber segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dan kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup itu. Engkau Allah yang berkarya. Engkau yang mengenal Tuhan Yesus Kristus sebatas mana kemampuan bangsa ini. Maka untuk itu Bapa curahkan kuasa Roh Kudus-Mu. Curahkan Tuhan pemulihan di bangsa ini. Pemulihan hati terlebih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga segala apa yang dibutuhkan bangsa ini. Apa yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu di tempat ini juga. Tuhan yang mencukupkan. Menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Komisi PW yang sekarang ini beribadah di rumah. Dimanapun berada Tuhan Yesus Kristus mungkin di tempat kerja. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan, ibu-ibu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan memampukan mereka juga menjadi orang ibu yang takut akan Tuhan, menjadi ibu pendoa di dalam rumah tangga, menjadi ibu yang menjadi berkat dimanapun Tuhan mereka berada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan sukacita Bapa di surga. Kami juga berdoa buat yang sakit. Kalau ada jemaat yang sakit atau ibu-ibu yang sakit, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah sembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu. Tuhan Yesus berikan mereka penghiburan, yang lemah Engkau kuatkan Bapa. Yang dalam pergumulan Tuhan Engkau Allah yang memberikan jalan keluar kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera sukacita menjadi milik kami. Dan pemeliharaan Tuhanlah yang menjadi milik seluruh jemaat Tuhan. Dan seluruh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri doa kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa pengutusan. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa
dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Terima kasih, ibadat sudah selesai. Sampai jumpa dalam ibadah pekan depan. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.